Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Anugerah yang terkasih di dalam Tuhan. Masih dalam situasi ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing, mari kita memperhatikan beberapa warta majelis Minggu 16 Agustus 2020 seperti berikut ini. Yang pertama, jam streaming ibadah Minggu. Ibadah online hari ini Minggu 16 Agustus 2020 diadakan dengan jam ibadah sebagai berikut. Kebaktian umum pertama pukul 6 WIB, kebaktian umum kedua pukul 8.30 WIB, kebaktian sekolah minggu pukul 8.30 WIB. Ibadah tatap muka akan dilaksanakan setelah semua peralatan penunjang ibadah live streaming siap digunakan. Rencana ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. KU 1 pukul 7 dan disiarkan secara live streaming. KU 2 pukul 10 dengan link yang akan dibagikan melalui grup WA keluarga GKIM Anugerah. Sekolah minggu pukul 8.30 WIB. Yang diperkenankan ikut kebaktian tatap muka dalam keadaan sehat, tidak flu, demam maupun batuk, pastikan suhu tubuh di bawah 37 derajat. Apabila saat cek tubuh kedapatan 37 derajat ke atas, maka dari tim COVID berkewajiban mengantarkan ke rumah sakit terdekat dengan prosedur yang ada. Kemudian tidak sedang hamil, usia 16 sampai dengan 65 tahun dalam keadaan sehat tentunya. Yang kedua, persembahan. Pelaksanaan persembahan dilakukan dengan cara dimasukkan amplop, disimpan dan dipersembahkan pada saat kita kembali beribadah di gereja. Bisa juga transfer ke rekening BCA Solo 2 dengan nomor 785-047-6050 atas nama GKIM Anugerah. Yang ketiga dengan scan QR yang tertera di warta jemaat. Pelaporan diumumkan kepada jemaat bahwa warta persembahan umum maupun persembahan iman dan persembahan operasional untuk PAUD Pelangi Kasih Pulang Pisau ditempel di papan pengumuman depan ruang bayi. Jika ada penulisan yang salah, mohon memberitahukan kepada majelis. Yang ketiga mengenai gerakan doa setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari diharapkan dapat mengikuti gerakan doa setiap hari di rumah masing-masing pada pukul 7 dengan bahan renungan dan pokok doa yang dibagikan setiap hari di grup WA keluarga GKIM Anugerah. Khusus untuk persekutuan doa karisma setiap hari Selasa akan diadakan lewat aplikasi Zoom Meeting. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti lewat Zoom dapat dibagi pokok doa di grup keluarga GKIM seperti biasa. Yang keempat, jemaat kita yang berulang tahun ada 3, Ibu Shirley Vandalita tanggal 15 Agustus, Saudara Matias Cesar tanggal 15 Agustus, dan Bapak Liliang Tik tanggal 16 Agustus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Yang kelima, protokol kesehatan. Berikut ini mari kita memperhatikan protokol ibadah yang akan kita laksanakan nanti pada saat ibadah tatap muka. Pakai masker, pakai face shield. Face shield akan disediakan dari gereja untuk dimiliki jemaat dan face shield tersebut akan dibawa pulang dan dipakai lagi saat beribadah berikutnya. Cuci tangan, cek suhu, pastikan lagi suhu tubuh dari rumah di bawah 37 derajat. Mendata diri ke petugas absensi, memasukkan amplop persembahan yang sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian amplop tersebut langsung dimasukkan ke kotak persembahan. Kemudian jemaat dipersilakan duduk sesuai tanda yang ada di kursi sesuai dengan arahan para petugas. Selama beribadah, masker dan face shield terus dipakai. Setelah selesai ibadah, jemaat diharapkan bisa langsung pulang. Demikian warta gereja pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Hari ini tanggal 16 Agustus 2020 adalah ibadah online kita yang ke-22. Sejak 22 Maret yang lalu, sudah 5,5 bulan kita tidak bertatap muka secara langsung. Mungkin ada beberapa dari kita
yang masih saling mengirim pesan SMS, WA atau telepon. Atau mungkin sesekali beberapa dari kita bertemu ketika bertugas pelayanan bersama. Semoga walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung di rumah masing-masing, kita boleh rutin mengadakan gerakan doa setiap hari, bahkan yang bisa mengikuti persekutuan doa, bisa mengikuti melalui Zoom. Mari, walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa tetap bertemu di dalam doa. Kita bersatu hati sebagai tubuh Kristus. Besok, sehari lagi, tanggal 17 Agustus, kita bersama-sama memperingati peringatan Hari Kemerdekaan negara kita, Indonesia tercinta. Yang ke-75. Indonesia adalah sebuah tempat di mana kita hidup dan berkarya. Apa yang sudah kita berikan sebagai warga negara? Ya, warga negara Indonesia dan warga negara Kerajaan Allah. Ibadah hari ini mengambil sebuah tema, 2 kewarganegaraan, 2 kewajiban, 1 hati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya, boleh kita masing-masing mempersiapkan diri memasuki ibadah pada pagi hari ini. Saat ke-22 kali ibadah yang kita lewati secara online di rumah masing-masing. Apakah selama ini kita sudah dengan sungguh-sungguh memusatkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan? Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk meletakkan sejenak segala urusan-urusan kita, pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan yang lain sejenak, untuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Sang Khalik, pemilik hidup kita. Saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu bisa bersaat teduh, menenangkan hati dan pikiran masing-masing. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari kita bersama bersuka. Kita mau memuji Dia, meninggikan nama Dia. Kita mau memujikan sebuah lagu kesukaan yang ceria. Beribuan menyilaukan indahmu. Dan warna beribuan menyilaukan indahmu yang menghibur
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, memelihara hidup kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang dan selamanya, sampai kekal. Mari saat ini kita merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan yang melayakkan kita, yang penuh noda ini, untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun atas setiap dosa kita. Biarlah kita boleh mengatakan, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Tuhanku, sucikan hatiku. Sucilah hati dan pikiranku. Di hatiku tersimpan yang jahat. Sucikanku dan membebaskanku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, hapuslah dosaku. Dengan firman-Mu menyucikanku. Dan api-Mu bakarlah aibku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, "Oh Tuhanku, kuserahkan diriku." Oh Tuhanku, kuserahkan diriku. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Kuasaiku agar ku tak congkak. Ku mau taat, kini pimpin aku. Tuhan yang Maha Kudus, pada pagi hari ini kami datang bersama-sama untuk bersyukur karena kami boleh ada, dilahirkan, bisa hidup melayani Tuhan di negara Indonesia yang tercinta ini. Dan kami akan bersama-sama merayakan kemerdekaan yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus besok.
Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sampai sejauh ini kepada bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini juga kami datang kepadamu untuk mohon pengampunan. Apabila di dalam keseharian kami mengaku seringkali kami kurang taat kepada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memerintahkan kami sebagai warga negara untuk mendoakan para pemimpin-pemimpin kami. Sungguh Tuhan, kami mengakui betapa sedikitnya waktu yang kami luangkan untuk berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, agar mereka diberi hikmat bijaksana yang datangnya dari Tuhan, supaya bisa mengatur negara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami mengaku dosa, Tuhan mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan terus menolong kami agar waktu-waktu yang ada juga boleh kami gunakan untuk bersyafaat bagi pemerintahan kami, bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur, kami bermohon kepada Tuhan. Amin. Berita anugerah diambil dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya yang untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika pasal 7 ayat 18-19. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan untuk kita. Puji Tuhan yang Maha Kasih, yang terus mencurahkan kasih-Nya atas hidup kita. Mari kita mengucap syukur dan merespon berita anugerah dengan memujikan, sekarang ku milik Yesus. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pemilikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan aku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pemilikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi kalbu karena Tuhan menebus jiwaku. Sukacita memenuhi kalbu karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatnya oleh darah-Nya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pemilikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sebelum Bapak Ibu duduk, ada baiknya kita boleh saling menyapa anggota keluarga kita masing-masing dan memberikan salam satu dengan yang lain. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita kembali diingatkan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Mari kita bersama memujikan sebuah lagu, Kamulah Bangsa yang Terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Ya, kitalah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita boleh mempersiapkan hati dan melalui sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Biarlah ini menjadi sebuah doa kita, sebuah kerinduan dari hati kita untuk melihat Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Mari kita memujikan Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu ya Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, biarlah nama-Mu boleh ditinggikan dan layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari kita mengangkat tangan kita, hatiku rindu
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan pagi ini, Kau memberikan kami waktu, Kau memberikan kami pagi yang baru untuk bersama-sama mendengarkan, sama-sama merenungkan, dan sama-sama menggumuli firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati di dalam perenungan ini, dan Tuhan berikan kami kekuatan di dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, kita sungguh beruntung sebagai sebuah bangsa yang merdeka, dapat memperingati secara simbolis ya, pembebasan Indonesia yang ke-75 dari penjajahan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang bersinggungan dengan peran kita sebagai orang percaya di tengah bangsa Indonesia. Mari bersama-sama kita mendasarinya dari Matius 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Matius 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita sering mendengar ya satu bagian Alkitab ini di dalam perenungan kita, di dalam khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Lantas kita memahami bahwa ada bagian yang kita berikan kepada pemerintah, kemudian ada bagian tersendiri kita persembahkan kepada Tuhan. Seolah-olah hal ini baik-baik saja Bapak Ibu, dan kita tidak mendapati ada satu masalah di dalam hal ini. Namun jika kita jeli di dalam melihatnya, di dalam memikirkannya, sebenarnya ada satu masalah yang kita bisa lihat bersama-sama. Masalahnya apa? Seakan-akan semua ada baik bagiannya. Ya. Ada bagian khusus untuk pemerintah, dalam teks ini adalah kaisar ya, dan ada bagian khusus untuk Allah. Jadi ada kecenderungan untuk kita mengotak-ngotakkan antara kerajaan manusia dan kerajaan Allah. Ada kecenderungan untuk mengotak-ngotakkan antara kerajaan Allah dan kerajaan manusia. Padahal kita meyakini Bapak Ibu bahwa Allah adalah sang penguasa di bumi ini. Ia menguasai segala sesuatu di bumi ini, termasuk kerajaan pemerintah, termasuk kerajaan manusia, termasuk pemerintah, dan termasuk segala hal yang berhubungan
dengan kenegaraan. Pada akhirnya seakan-akan kerajaan manusia tak ada hubungannya dengan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah tak ada hubungannya dengan kerajaan manusia. Seakan-akan ada garis yang tegas di antara kerajaan Allah dan kerajaan manusia. Dalam perenungan kita hari ini, Bapak Ibu, kita bersama-sama memikirkan bahwa kontribusi, peran, partisipasi kita kepada bangsa dan negara tidak bisa lepas dari terang ketundukan kita kepada Allah. Ketika kita mau berkontribusi, kita mau berperan di dalam bangsa dan negara, ada satu hal atau satu prinsip yang harus kita ingat, bahwa ketundukan kita kepada Allah yang menerangi langkah kita tersebut. Maka dari itu sebelum kita terburu-buru untuk segera berperan bagi bangsa dan negara, kita patut bertanya, sejauh apa kita bisa menyebut peran orang Kristen dalam bangsa dan negaranya dalam kaitannya dengan ketundukan dengan Allah. Sejauh apa peran orang Kristen dalam bangsa dan negaranya di dalam kaitannya, dalam relasinya, dalam hubungannya dengan ketundukan kepada Allah. Nah, kita terlebih dahulu melihat dua contoh kecil dari sejarah, seperti gambar yang Bapak Ibu lihat di layar gawai atau televisi masing-masing. Gambar ini adalah lambang dari orang-orang Kristen Jerman. Jadi ada huruf D dan huruf C di sana. Itu bukan merek sepatu DC ya, tapi itu artinya adalah orang-orang Kristen Jerman atau dalam bahasa Jermannya Deutsche Christen. Nah, sebenarnya saya secara pribadi cukup berat atau cukup malu ya melihat atau menampilkan sebuah gambar ini, karena dalam sejarah mencatat bahwa ada orang-orang Kristen yang secara terang-terangan mendukung Nazi dan Hitler. Berarti gereja ini mereka mendukung secara penuh fasisme. Seperti kita ketahui bersama bahwa jutaan orang Yahudi dibantai, dibunuh oleh Nazi. Orang-orang Yahudi dimasukkan ke dalam kamar gas, kemudian dibunuh di sana. Dan sebagian gereja di Jerman pada waktu itu mendukung ya supremasi ras Arya yang menurut mereka adalah ras yang paling tinggi, ras yang paling unggul, ras manusia yang terbaik. Dan sebagian gereja di Jerman pada waktu itu sungguh mendukung. Maka lambang salib dan ada lambangnya Nazi di sana itu sungguh memalukan bagi kita orang Kristen sebenarnya. Kemudian contoh kedua saya ambil dari negara kita sendiri. Ya. Contoh yang berdekatan dengan kita. Tentu kita masih ingat dalam memori kita, di dalam ingatan kita ketika Orde Baru berkuasa. Sebuah rezim pemerintahan yang berdiri di atas lautan darah jutaan manusia. Dan bukankah banyak orang Kristen cenderung mendompleng dan mendukung rezim tersebut? Dari dua contoh sederhana ini Bapak Ibu, kita patut bertanya, kita patut merefleksikan ulang, itukah peran orang Kristen bagi negaranya? Itukah peran nyata? Itukah kontribusi nyata orang Kristen bagi negaranya? Apakah kita dalam alasan untuk mendukung bangsa dan negara, kita berkontribusi bagi negara, kita harus mendukung Nazi ya seperti orang-orang Kristen di Jerman puluhan tahun lalu? Atau kita mengulangi satu memori kelam di masa lalu di Indonesia? Nah, apakah itu peran orang Kristen bagi negaranya?
Maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu menggali teks yang kita telah baca barusan, sebuah teks Alkitab yang sangat penting, namun juga cukup rumit untuk kita bisa uraikan bersama-sama. Sebelum itu, mari kita melihat ya, ada beberapa clue di dalam perikop ini. Clue pertama, kita bisa melihat itu di ayat yang ke-16. Yaitu ada orang-orang Herodian. Bapak Ibu, Alkitab ini tidak sembarangan menuliskan kata-kata di dalam medium yang sekarang kita sebut kertas ya. Karena keterbatasan tinta, keterbatasan bahan kertas pada waktu itu, tentu penulis Alkitab benar-benar menulis dengan tujuan. Meski kita tidak terlalu banyak tahu tentang identitas dari orang-orang Herodian ini, tapi jelas dari namanya ini adalah sebuah kelompok politis ya. Sebuah kelompok yang pro dengan Raja Herodes. Seorang raja boneka di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Nah, mereka menyebut sebagai orang-orang Herodian, sebuah kelompok politis. Itu ada clue pertama. Clue kedua, kita melihat di dalam rangkaian perikop ini. Jika kita baca perikop-perikop setelahnya di pasal yang sama, di ayat ke-23 hingga ayat 33, kemudian di ayat 34 hingga ayat yang ke-40, itu adalah satu bagian di mana Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, supaya menjatuhkan Yesus dengan alasan politik. Maka dari dua clue sederhana ini, kita bisa masuk lebih dalam ke dalam teks ini. Mari kita menyoroti pertanyaan murid-murid orang Farisi dan orang-orang Herodian pada Yesus. Pertanyaan mereka berbunyi demikian. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Bapak Ibu, jelas sekali ya, ini satu pertanyaan jebakan. Satu pertanyaan yang sudah dipasang, sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menjerat Yesus. Sebuah pertanyaan yang dipersiapkan untuk menjebak Yesus sehingga Yesus bisa ditangkap, Yesus bisa dihukum dan menghilang dari bumi ini. Itu adalah harapan orang-orang Farisi. Dan kita bisa mendeteksi bahwa ini adalah pertanyaan jebakan dari permintaan Yesus untuk menunjukkan koin 1 dinar. Ya, kita bisa lihat bersama-sama di ayat ke-19. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Jadi ada 1 koin dinar. Jadi lucu sebenarnya Bapak Ibu, bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ini bertanya tentang apakah boleh membayar pajak atau tidak. Tetapi mereka sendiri membawa koin untuk membayar pajak. Jadi ini jelas satu jebakan yang mereka pasang. Mereka berpura-pura tidak tahu untuk menjebak Yesus. Nampaknya Yesus sedang dihadapkan pada 2 jalan. Jalan pertama, jika Yesus menjawab iya, silakan bayar pajak kepada kaisar. Yesus tentu akan dijauhi oleh kebanyakan orang yang berasal dari kelas bawah. Sebab pajak memang sangat-sangat memberatkan kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita masih ingat Lewi dan Matius pemungut cukai, bukan? Bagaimana mereka sangat-sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, Yesus bisa mendukung pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Israel dengan menyetujui pembayaran pajak kepada kaisar. Namun jika demikian, Yesus menyetujui penjajahan Romawi dan penarikan pajak yang tidak wajar yang memberatkan hidup masyarakat Israel. Jalan pertama, Yesus bisa saja menyetujui penjajahan Romawi, menyetujui keagungan Romawi atas Israel,
Tapi konsekuensinya adalah Yesus dijauhi oleh orang-orang Yahudi, terutama dari kalangan bawah. Jalan kedua, jika Yesus menjawab tidak perlu kita membayar pajak kepada kaisar, maka tentu Yesus masuk ke dalam perangkap yang sudah dipasang oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Ia akan dilaporkan kepada gubernur dengan tuduhan melawan kekuasaan Romawi. Saudara-saudara, pada waktu itu adalah konsepsi umum. Jika ada seorang menolak untuk membayar pajak, secara otomatis yang bersangkutan sedang menabuh genderang perang terhadap pemerintahan Romawi. Karena pada waktu itu sangat umum bahwa jika ingin melawan pemerintahan Romawi, tidak perlu untuk membayar pajak. Sebenarnya bisa saja Yesus melawan pemerintahan Romawi secara frontal seperti orang-orang Zelot dengan menolak pembayaran pajak. Namun Yesus juga tidak memilih jalan ini. Ada dua jalan, Yesus tidak memilih jalan pertama dan Yesus tidak memilih jalan yang kedua. Meski ia tidak memilih jalan pertama atau jalan kedua, ia menciptakan jalannya sendiri. Ia menciptakan jalan ketiga. Ia menciptakan satu jalan alternatif, yaitu ketundukan kepada Allah jauh melampaui ketundukan kepada pemerintah Romawi. Ketundukan kepada Allah jauh melampaui ketundukan kepada pemerintah Romawi. Meski Yesus tidak mengatakannya secara terang-terangan, tidak secara eksplisit dia sampaikan, tapi Yesus mengatakan seperti demikian. Bagaimana kita bisa mengetahui jalan ketiga dari Yesus? Kita akan melihat koin yang dimaksud Yesus di layar yang ada di hadapan Bapak Ibu. Koin yang dimaksud oleh Yesus terdapat gambar Kaisar Romawi pada waktu itu. Siapa Kaisar Romawi pada waktu itu? Yaitu adalah Tiberius, Kaisar Tiberius. Di sana ada tulisan yang berbunyi demikian. Di gambar yang sebelah kiri, Tiberius, anak Augustus sang ilahi. Tiberius, anak Augustus sang ilahi. Bapak Ibu, kelahiran Yesus memang berada di dalam pemerintahan Kaisar Agustus. Tetapi ketika ia beranjak dewasa, ia melayani, tampuk kekuasaan berpindah kepada Kaisar Tiberius. Tiberius sendiri inilah yang mengangkat bapaknya menjadi Allah. Secara otomatis, ia adalah anak Allah. Ketika ia mengangkat bapaknya menjadi Allah, maka secara otomatis ia mendaku dirinya sebagai Allah. Seolah-olah ada kerendahan hati di sini, ingin menunjukkan bahwa ayahnya adalah seorang dewa, seorang Allah, tapi sebenarnya secara tidak langsung ia mengaku dirinya bahwa ia adalah Allah juga seperti bapaknya. Sedangkan di gambar yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat di layar itu, tulisannya adalah imam besar agama Romawi. Jadi Kaisar Tiberius ini mengaku sebagai Allah, kemudian yang kedua ia mengaku sebagai imam besar agama Romawi. Bapak Ibu, Yesus jelas tidak mengakui adanya ilah-ilah lain, apalagi ia menyembahnya, tentu tidak. Namun di satu sisi, mengapa seakan-akan Yesus membenarkan keberadaan kaisar yang mengaku-ngaku sebagai Allah, tetapi di sisi lain Yesus mengatakan, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sepintas lalu kita melihat Yesus menyejajarkan antara kaisar dengan Allah. Karena Yesus mengakui eksistensi kaisar, Yesus mengakui eksistensi Allah. Ada kedua pribadi yang Yesus sejajarkan, kira-kira seperti itu. Padahal tidak demikian tentunya. Untuk menjawabnya, mari kita melihat di ayat yang ke-21, khususnya di kata dan. Saya bacakan
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jika kita teliti di dalam bahasa aslinya, saudara-saudari, kata dan ini tidak selalu bisa diterjemahkan sebagai dan. Kita bisa menerjemahkannya menjadi tetapi. Maka jika kita terjemahkan menjadi tetapi, klausa yang kedua ini menjadi antitesis dari klausa yang pertama. Dan ini sebenarnya lebih cocok di dalam konteks perkataan Yesus barusan. Karena alih-alih menyambung dan menyejajarkan antara kaisar dengan Allah, Yesus sedang menegaskan bahwa ada keterpisahan antara apa yang harus kita berikan kepada Allah dan kepada kaisar. Ada keterpisahan antara apa yang harus diberikan kepada kaisar dan kepada Allah dalam terang supremasi Allah, dalam terang bahwa Allah ini jauh melampaui kaisar. Seperti kita ketahui bersama, kaisar hanyalah manusia biasa. Kita yang ada di rumah masing-masing juga adalah manusia biasa. Sedangkan Allah sebagaimana perjanjian lama menyaksikan kepada kita di dalam Mazmur 24 ayat pertama berbunyi seperti demikian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kemudian di Yesaya 41 ayat 2 mengatakan seperti demikian. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Satu bagian lagi dari perjanjian baru mengatakan demikian. Di Lukas 1 ayat 52, Ia atau Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Maka Bapak Ibu, kita lihat begitu jelas kontrasnya antara kaisar, antara raja dengan Allah. Kita memberikan bagian pada kaisar yang hanya manusia, tapi ada bagian tersendiri, yaitu kepada Allah yang melampaui kaisar, yang melampaui raja-raja dunia. Bapak Ibu, dari sini kita belajar bahwa kita sebagai warga negara memberikan apa yang semestinya kita berikan kepada pemerintah, kepada bangsa, kepada negara. Akan tetapi jangan sampai itu membuat kita lupa siapa yang sebenarnya berkuasa atas dunia ini. Jangan sampai itu membuat kita lupa sebenarnya siapa yang berkuasa atas dunia ini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang terekam di dalam sejarah seperti contoh dari orang-orang Kristen di Jerman pada waktu itu. Kita punya tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, tapi ada tanggung jawab yang melampaui itu, yakni ketundukan kita kepada Allah. Dan inilah jalan ketiga yang Yesus perkenalkan kepada kita. Dan inilah jalan bagi kita murid-murid Yesus untuk kita jalani bersama. Saudari, kita hidup di dalam suatu bangsa Indonesia yang di dalam perjalanannya ini penuh dengan luka. Sebuah bangsa yang penuh dengan luka, dan luka-luka yang ada ini terus menganga lebar, seolah-olah tidak ada satu usaha untuk menutup atau menyembuhkan luka-luka itu. Beberapa contoh kecil, di samping begitu banyaknya contoh. Misalnya pembantaian 65-66, kita yang berusia senior tentu kita masih ingat, tentu kita tahu. Kemudian tragedi seputar 98. Trauma-trauma masyarakat yang diciptakan oleh rezim militeristis dan diskriminatif yang pernah berkuasa di Indonesia ini terus menghantui langkah-langkah kita sebagai orang Kristen Indonesia. Dan dalam kondisi seperti inilah Bapak Ibu, kita dipanggil.
Di dalam kondisi seperti inilah kita dipanggil untuk memberikan corak tersendiri di dalam lembaran bangsa Indonesia. Kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa berkarya bagi bangsa dan negara. Tapi jangan lupa untuk kita berdiri pada jalan yang Yesus perkenalkan, yaitu jalan ketiga. Dan kita adalah murid-murid Yesus yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita menundukkan kepala kita ini hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya tutup renungan kita hari ini dengan satu kutipan dari John Calvin, tentu satu nama yang sangat familiar di telinga kita. Di bukunya yang penting di Institutio, di halaman-halaman terakhir, Calvin mengatakan kita tunduk kepada orang-orang yang memerintah kita, tetapi tunduklah hanya kepada Tuhan. Jadi satu kalimat penting yang disampaikan oleh Calvin dan sangat tepat seperti yang Yesus kenalkan di dalam jalan ketiganya. Tunduklah kepada Tuhan, meski kita tunduk kepada orang-orang yang memerintah kita. Tapi yang utama adalah tunduk kepada Tuhan. Benar bahwa kita memiliki peran ganda sebagai warga negara dan sebagai orang Kristen. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai kita menyimpang dari ketundukan kita kepada Allah yang mencintai kasih dan keadilan. Bapak Ibu, biarlah ketundukan hanya kepada Allah inilah akan menerangi jalan kita di setiap bidang, di setiap ranah kehidupan kita. Ketundukan kepada Allah ini akan menerangi jalan kita di dalam berkontribusi bagi negara. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memimpin di dalam perenungan, Tuhan memimpin di dalam pergumulan kami untuk mengerti firman. Dan kami percaya Tuhan yang akan menuntun kami di dalam melakukannya. Kami sadari Tuhan bahwa mendengarkan, memahami firman Tuhan jauh lebih mudah ketimbang melakukannya. Tapi kami bisa melakukannya ketika Tuhan menuntun, Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan buat Bapak Ibu, boleh mengumpulkan persembahan. Dan ketika nanti akan ibadah tatap muka secara langsung, membawanya ke gereja, atau mungkin juga bisa mentransfer melalui rekening GKIM
anugerah. Mari kita mengantar persembahan kita dengan sebuah ayat yang saya ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari bersama kita memujikan Allahku baik. Biarlah melalui lagu ini kita bersyukur memiliki Allah yang baik, yang selalu melimpahkan kasih-Nya atas setiap hidup kita. Allahku baik. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, Ia baik padaku. Ia pelihara, Ia pelihara. Kita bangkit berdiri, kita mau mengantar persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang baik, yang selalu melimpahkan kasih-Nya atas hidup kami dan memelihara kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kendati pun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi kami boleh selalu berkecukupan dengan berkat Tuhan. Dan saat ini kami mau membawa sedikit, mengembalikan dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin membawa persembahan ini dengan sukacita. Biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan melalui persembahan yang boleh kami berikan. Dan biarlah kami boleh selalu mengingat bahwa semua yang ada pada kami, semuanya hanyalah titipan Tuhan. Biarlah kami juga boleh memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup tubuh kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mau memanjatkan doa syafaat. Hari ini ada 2 pokok doa yang akan kita doakan bersama. Kita yang pertama mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang memasuki usia ke-75. Kiranya Tuhan tetap menuntun bangsa Indonesia yang dibangun atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesatuan dalam keberagaman tetap utuh. Yang kedua, kita juga mau berdoa bersama agar Presiden Joko Widodo dan jajarannya dalam memimpin bangsa Indonesia, kita doakan supaya bangsa Indonesia juga segera bisa mengatasi virus COVID-19 ini bersama-sama, baik pemerintah, tenaga medis, petugas penanggung jawab COVID, dan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami boleh hidup, tinggal di dalam bangsa yang telah merdeka selama 75 tahun ini. Betapa kami bersyukur ketika mengingat perjuangan para pahlawan bangsa kami. Dan biarlah perjuangan mereka bukan merupakan perjuangan yang sia-sia, tetapi setiap kami, warga Indonesia, boleh menghargai kemerdekaan ini
dengan kami memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai warga negara. Dan biarlah kesatuan di dalam bangsa ini boleh terus ada dan terjalin. Biarlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara kami boleh terus ditegakkan. Ya Tuhan, jangan biarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak bangsa kami. Biarlah kami sebagai rakyat Indonesia terus dapat bersatu hati, dapat hidup rukun dan bersatu memajukan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi dan semua rakyat Indonesia. Kami berdoa biarlah kami semua boleh dapat bekerja sama dalam mengatasi COVID. Tuhan beri hikmat kepada Pak Jokowi, pemerintah, tim medis, semua jajaran yang bergerak untuk menangani COVID secara khusus. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bijaksana, supaya mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasi COVID ini supaya boleh segera berakhir. Dan kami sebagai rakyat, kami pun juga boleh taat mematuhi protokol kesehatan, dan sebisa mungkin kami boleh berada di rumah. Bahkan ketika ada yang harus pergi untuk kerja, biarlah juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh Tuhan, kami terus berdoa bagi tim medis yang berjuang di garda terdepan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka berkat kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Akhirnya kami boleh menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya. Pujilah Dia, malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya. Pujilah Dia, malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Di dalam segala keadaan, biarlah kita terus mengingat Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih kemurahan dari Allah Bapa, belas kasihan dari Allah Anak, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari dipersilahkan untuk duduk, dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita semua.